Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal. Dan berkat itu turun kepada kami, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang berhak menerima janji-janji berkat Tuhan. Karena kami juga keturunan Abraham lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah sesungguhnya kekuatan kami. Tuhanlah sesungguhnya gunung batu kami. Tuhanlah kota benteng kami, sumber berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua berkat dalam pekerjaan kami yang sudah memberkati kami, pekerjaan pelayanan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami dan anak-anak kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan, kata bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Sukacitanya mengalir memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita. Dengan bersukacita dan bersorak-sorai kita naikkan pujian ini, menyembah memuji Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, sungai sukacitamu mengalir. Jemaat Tuhan katakan, oh yes. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan sama-sama, ku menari dan bersungai, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama katakan, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Penuh sukacita kami pagi ini Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Sama-sama, oh yes. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan, ku mau menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan, melayanimu
bersuka di Kami mau dalam-Mu, mengikut-Mu Tuhan. mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu. Melayani-Mu adalah kesukaan kami Tuhan. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu. haleluya. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi jemaat Tuhan kita katakan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami di tempat ini. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Sama-sama kita nyatakan. Dengan sukacita Tuhan naik, dengan sorak-sorai memuji, pujian pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Haleluya. Dengan sukacita Tuhan naik, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita naikkan pujian bersama-sama jemaat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Bahkan segenap alam semesta pun melukiskan kebesaran dan kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, aku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh di hadapan Tuhan, menaikkan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa kami ingin terus dibentuk dan dibentuk menjadi seperti Engkau Yesus, dan terus tetap setia dan setia terus mengiring Yesus, mengikut Yesus, sekalipun mungkin ada banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup kami, tetapi kami bersyukur bahwa Allah setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami. Berkatilah firman-Mu sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, dan mengarahkan kami saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, saya bertobat tahun 92, ya saudara. Saya mengingat kembali flashback ke belakang, dan saya bersyukur bahwa Tuhan begitu setia yang telah menyertai, memimpin perjalanan hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, dan saya tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan dunia, dan saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Tentu bukan perkara yang mudah, tetapi melewati semua pergumulan, tantangan untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Jika sampai hari ini saya boleh ada di tempat ini, saya percaya bukan kekuatan dan hebat gagah, tapi semata-mata kasih karunia dan anugerah Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengerti, Tuhan tahu pergumulan saudara sekalian. Tetapi jika hari ini Bapak Ibu dan saya ada, bukan hebat gagah kuat, tapi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukti kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Saya ingat firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, bukan Bapak Ibu yang memilih Yesus, tapi Yesus yang telah memilih Bapak Ibu dan saya menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar satu hal, ya, dari sosok yang saya kira sudah masuk dalam sejarah, ya, karena tidak akan pernah dilupakan sosok ini. Bulan ini kita tahu adalah bulan kita menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi jangan lupakan, ada sosok remaja putri, saya katakan remaja putri ya, atau pemudi ya, yang lewatnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi sarana untuk Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita akan melihat siapakah sosok itu, saudara? Seorang wanita, ya. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Tapi kita mengingat sosok ini, dan saya diberkati oleh sosok ini dan menjadi inspirasi, dapat inspirasi dari sosok ini, saudara. Mari kita melihat, ya. Di dalam Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1, ya. Ya. Ayat 37 dan 38, demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38, demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya baca ulang ya sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya beri tema pagi hari ini, saudara, taat mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, sekali lagi, taat mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayat ini berbicara tentang Maria. Kita semua tahu Maria, ya. Seorang perempuan yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, saat itu Alkitab berkata, malaikat Gabriel mengunjunginya dan memberitakan rancangan Allah yang melibatkan dirinya. Bayangkan, saudara. Ya. Malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria. Dan dia memberitakan bahwa Maria akan dipakai Tuhan. Ya. Dan terlibat di dalamnya. Yaitu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk melahirkan Tuhan Yesus. Saya kira Maria, dia wanita biasa ya, sama seperti Bapak Ibu dan saya, manusia biasa, tetapi dia dipakai Tuhan untuk melahirkan
Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan wanita biasa ini, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan batin Maria sebagai wanita biasa. Tetapi yang luar biasa, Tuhan memakai dia melahirkan Tuhan Yesus. Ya, Maria sangat tahu mentaati Tuhan dalam rancangan tersebut tentu mengandung, ya, mengandung sebelum menikah ada risiko yang sangat besar, saudara. Ada budaya tersebut, budaya tersempat, budaya Israel tentu saja, dan di budaya-budaya lain sama, hamil, ya, belum menikah, hamil, tentu ini menjadi perguncingan, akan menjadi perguncingan banyak orang, saudara. Maria tahu, saudara, saat dia mentaati Tuhan akan ada resiko yang dia harus tanggung, yang harus dia pikul, saudara. Ya. Dia siap harga dirinya, dia siap di keluarganya, dia siap mungkin pribadinya, ya bahkan nyawanya sendiri. Karena Alkitab berkata di sana, orang yang katakanlah berzina itu kan dirajam sampai mati. Bukan perkara yang mudah bagi Maria untuk menanggung kepercayaan yang Tuhan berikan, saudara. Tapi kita melihat di sini bagaimana respon Maria. Penting respon. Pentingnya merespon dalam segala keadaan, merespon dalam sesuatu keadaan, ini penting, merespon. Memang tidak mudah. Bagaimana respon Maria, saudaraku? Dia berkata di ayat tadi, saudara. Ya. Ini respon Maria terhadap pernyataan malaikat tadi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di terjemahan lain, saudara, ini mengatakan dengan arti begini, ya. Saya mengutip di bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Saya ini hamba Tuhan. Dia sadar siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, Maria berkata, saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Luar biasa. Saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya budaknya Tuhan, kira-kira gitu, ya. Saya bersedia melakukan apapun, ya, yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah untuk menjadi taat, ya, taat akan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan. Ini memang istilah ini kini memiliki pengertian yang multitafsir. Ya, istilah hamba Tuhan. Yang pertama adalah semua makhluk harus mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu ia disebut abdi Allah atau hamba Allah. Itu penafsiran yang pertama. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan jati diri orang percaya yang sudah ditebus dari hidup yang lama oleh Tuhan. Ya. Sehingga disebut hamba Tuhan. Dalam pengertian Kristen kita mengenal istilah anak Tuhan. Bapak Ibu dan saya anak Tuhan. Hamba Tuhan, ya, anak Tuhan, kita mengenal itu. Dan yang ketiga, pengertian lain lagi berkaitan dengan fungsi sebagai orang yang menaati panggilan Tuhan. Sebagai apa? Penginjil misalkan. Sebagai pendeta. Ya, dia hamba Tuhan yang dipanggil sepenuh waktu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi tiga pengertian inilah, saudaraku. Ya. Dan istilah hamba Tuhan yang dikatakan oleh Maria, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini menggunakan kata hedole kurio, ya, atau hamba Tuhan,
hambanya perempuan, ini feminim, Maria. Ya, Kurio itu tuan, pemilik. Jadi saya ini milik Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Ya, kira-kira gitu. Kita mengenal istilah doulos, ya, saudaraku ya. Ya. Bentar ya. Oke. Ya. Ini yang pertama kita belajar dari Maria ini, Saudara. Kerendahan hati dan ketaatan. Itu yang saya dapat inspirasi di bulan Desember, di bulan Natal ini. Diingatkan, kita terus belajar untuk rendah hati dan taat. Ya. Aku ini adalah hamba Tuhan, dari kata doulos atau budak atau pelayan. Ini artinya apa, saudara? Menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya tersebut karena telah dibeli atau telah ditebus. Ya, maka hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Nggak punya hak apa-apa, saudaraku. Dia melepaskan haknya, saudaraku. Makanya ketika seorang memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, itu butuh pergumulan. Karena dia harus melepaskan haknya, saudaraku. Ya, melepaskan hak dan tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ada resiko, ada konsekuensi langsung dalam hidupnya, dalam arah perjalanan, ya, adanya relasi hubungan yang jelas, ya, dengan Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, tema firman Tuhan adalah mentaati pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata sesungguhnya juga mengandung arti yaitu idu, ya, dalam terjemahan Yunani atau dalam terjemahan King James menggunakan kata behold atau truly. Itu menunjukkan bahwa Maria menyadari dirinya adalah hamba Tuhan. Maka tidak ada tempat untuk mengatakan tidak. Bayangkan, saudara. Dia sadar siapa dirinya, hamba Tuhan, budaknya Tuhan, ya, hamba perempuannya Tuhan, ada pemiliknya. Dia mengatakan tidak, ada tempat untuk mengatakan tidak. Maka itulah dikatakan, aku ini hamba Tuhan. Adakah seorang hamba punya hak untuk mengatakan tidak kepada tuannya? Tidak ada. Ya, dia tunduk dan taat kepada otoritas tuannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemuda, remaja, kita semua yang melayani, ya, setiap tugas yang dipercayakan kepada kita adalah itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan esensi ini, saudara. Kita yang melayani Tuhan itu ada anugerah, hak istimewa yang Tuhan berikan. Makanya dari istilah melayani bukan beban, tapi apa, saudara? Satu kehormatan. Dan Maria merespon panggilan ini, saudara. Maria sebagai orang yang beriman, dia mengerti pengharapan Mesias, ya. Mesias akan datang dari keturunan Daud. Maria mengerti, saudara. Maka Maria mengerti juga meskipun mungkin belum paham sepenuhnya bahwa Tuhan sedang menggenapi rancangannya lewat kehidupannya untuk dunia ini, yaitu melahirkan juru selamat. Apapun pergumulan Bapak Ibu dan saya, bisa jadi kita belum mengerti sepenuhnya dalam menjalani kehidupan kita. Tapi yang pasti, saudara, kita semua Bapak Ibu dan saya sedang masuk, masing-masing kita punya sejarahnya masing-masing yang harus kita selesaikan tugas kita sampai akhir, saudara. Dan Maria tercatat, ya, dalam sejarah ini. Ya, dia menjadi pelaku sejarah. Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku sejarah. Masing-masing kita punya sejarahnya masing-masing yang harus kita taati pimpinan Tuhan sampai kepada akhirnya, saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang tidak mudah. Maria tidak menunda waktu sampai dia menikah dulu, baru dia mau taat, saudara. Ya kan? Tapi bisa dikatakan bahwa Maria taat
sebagai seorang hamba, lakukanlah apa yang memang harus dilakukan. Maria taat. Bapak Ibu yang setuhan, di sini menunjukkan bahwa Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan mempercayai beritanya. Dikatakan sana, dengan sukarela ia menerima baik kehormatan maupun celaan ya yang akan dialaminya, menjadi ibu dari anak yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mengiring Yesus kita menyadari, kita belajar contoh dari Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan bagi kita. Yesus dicerca, Yesus dihina, Yesus dicibir, Yesus direndahkan, Yesus tidak dianggap. Kita belajar contoh dari Rasul Paulus. Bagaimana kita membaca biografi Paulus? Ya. Sama, Paulus mengikuti Yesus. Maka pujian tadi sebelum firman Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat teladan Maria. Apa saudaraku? Dalam hal menjaga kekudusan hidup. Dalam hal dia mengasihi Allah. Dalam hal dia beriman kepada firman-Nya. Dalam hal kesediaannya untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan, saya dapat inspirasi di bulan Desember ini, yaitu dari kehidupan Maria. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita juga terus-menerus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih mengerti lagi rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan karunia, talenta, dengan apapun yang Bapak Ibu punya yang diberikan oleh Tuhan. Mari, ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Situasi yang kita hadapi, kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan sana, saudara. Tetapi kita percaya ada Tuhan juga di sana, saudaraku, yang menyertai setiap kita, saudaraku. Mari biar Natal ini juga menjadi perenungan bagi kita untuk kembali merenungkan siapa diri kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bisa belajar daripada Maria, saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan cara seperti itu, ya, maka kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Membiarkan Tuhan dengan bebas membentuk hidup kita seturut kehendak-Nya. Dan percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah baik. Roma 8:8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini apapun pergumulan Bapak Ibu, kita percaya akan firman Tuhan ini. Pasti ada kebaikan, ada rencana Tuhan. Walaupun kita belum paham, belum mengerti, tapi bagian kita adalah kita jalani, kita ikuti saja apa maunya Tuhan, saudaraku. Itu yang dialami oleh Maria dalam pergumulannya, saudara. Ya, dia belajar taat akan pimpinan Tuhan. Cara terbaik, terbahagia dalam menjalani kehidupan adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Dunia terus berubah-berubah, ya. Dunia tidak bisa menyenangkan kita, tidak bisa memberikan kebaikan bagi kita, tidak bisa, saudara. Kita sedang berhadapan, kita ada di dunia ini yang berubah-berubah. Karena itulah yang cara terbaik adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, inilah saya, Tuhan. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Memang, saudaraku, pada masa kini ketaatan kepada Tuhan, ya, seolah hal yang mewah. Mungkin bagi sebagian orang mungkin taat, rasanya udah kuno tuh taat itu, atau mungkin menjadi barang yang mewah, saudaraku. Ya, kenapa kita hidup di era postmodern ini, yang serba canggih, ya serba maju semuanya.
Bisa jadi manusia nggak bergantung lagi sama Tuhan, tapi kepada dunia ini yang ada di dalamnya. Teknologi dan sebagainya, bisa jadi iman pun udah nggak bekerja lagi di dalamnya, saudara. Iya kan? Manusia cenderung berpikir segala sesuatu kebenaran adalah relatif. Kebenaran itu relatif katanya. Maka segala sesuatu harus berdasarkan pemikirannya sendiri, saudara. Ini yang berbahaya, saudara. Bukan lagi Tuhan yang melibatkan kita, manusia, tapi rancangan kita sendiri, ya, rencana kita sendiri, seolah kita yang melibatkan Tuhan, memaksa Tuhan, sehingga yang terjadi keputusan manusia, bukan lagi keputusan Tuhan. Ini berbeda. Tuhan yang melibatkan kita, rancangan Tuhan melibatkan kita, atau kita sendiri punya rancangan sendiri. Kita seolah memaksa Tuhan untuk membantu kita. Ya, ini agak berbeda. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Maria mengikuti pimpinan Tuhan telah menjadikan Maria diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan menjadi sarana bagi Yesus Kristus, Tuhan yang maha besar, maha mulia, untuk datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Maria bukan tanpa kesulitan, saudara. Makanya antara kerendahan hati dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kerendahan hati dan ketaatan pasti akan melahirkan berkat Tuhan. Kalau orang tua punya anak, tentu anak-anak kita ingin taat kepada orang tuanya. Betul, saudara? Kita sedih kalau melihat anak-anak kita menjadi pemberontak, misalkan. Ya kan? Tidak mau mendengar nasihat orang tua, saudara. Dia mengikuti keinginan sendiri. Demikian juga kita. Kita punya bapak kita. Kita punya bapak. Bapak kita mengajari kita begini dan begini dan begini. Itu punya kebaikan. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sama kita juga harus taat. Ya, taat apa yang diinginkan oleh bapak kita. Yusuf tentu juga punya pergumulan saat itu, saudara. Ya, Yusuf juga belajar taat meskipun takut. Ya, saat Maria mengandung dari Roh Kudus, kala itu Yusuf tunangannya juga hendak membatalkan pertunangannya, saudara. Jadi Maria punya pergumulan, Yusuf pun punya pergumulan. Mengapa demikian? Ya, Yusuf takut tidak ada orang yang percaya bahwa Maria tidak melakukan kejahatan. Ya, Maria tidak berzina. Karena itulah Tuhan itu adil, saudara. Maka Tuhan membela Maria, ya kan? Dan malaikat Tuhan menjumpai Yusuf juga, meneguhkan. Dalam Matius, saya lupa ya, Matius pasal berapa ya? Matius pasal 1 di kanan sana, dikatakan malaikat menjumpai Yusuf. Hei Yusuf, jangan takut, kamu mengambil Maria menjadi istrimu. Karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Maka Yusuf juga kemudian mentaati itu dan percaya kepada Tuhan, saudaraku. Yang terakhir, ini saudara. Ada kata-kata malaikat yang berkata, dalam kebimbangan Maria, dalam pergumulan Maria dan Yusuf, Tuhan meneguhkan imannya. Saudara. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dikatakan sana, bagi Allah, itu bukan menggunakan bagi, saudara. Ya, bukan, tapi with God. Dengan Allah, bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Coba mari kita baca ayat ini bersama-sama, poin ini saudaraku. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Coba katakan sama. Amin, saudara. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang bagi manusia banyak, ya. Kita semua tahu bagi Allah memang tidak ada satupun yang mustahil. Tapi bagi kita manusia terlalu banyak hal yang mustahil rasanya. Nggak mungkin Tuhan. Nggak masuk akal Tuhan. Nggak masuk logika Tuhan. Di luar nalar Tuhan. Tapi malaikat meneguhkan itu, saudaraku. Ya, hari ini apa berguna bagi sekalian? Nggak mungkin Tuhan rasanya. Nggak masuk di akal Tuhan. Nggak masuk nalar Tuhan.
Tapi kata Tuhan, bagi Tuhan atau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ratapan 3:24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan ini tulis oleh Yeremia, nabi yang menangis. Dalam pergumulan bagi bangsanya, dalam pergumulan untuk Yerusalem yang runtuh, ya, yang hancur, seperti dia tidak ada pengharapan lagi, saudaraku. Tapi ratapan berkata di sini, Yeremia, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jangan putus harapan, ya, jangan pernah menyerah, ya. Teruslah berdoa. Pertolongan Tuhan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Tetaplah berdoa, berharap yang terbaik dari Tuhan, dan tetap taat mengikuti pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Undang pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Roh-Mu ada bersama dengan kami pagi hari ini. Yesus yang kami perlukan, Yesuslah gembala kami yang baik. Roh Kuduslah yang menjadi penuntun kami, menjadi guru agung kami, yang mengajari kami terus hari lepas hari, memimpin perjalanan kami, menuntun kami, mengajari kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mentaati panggilan Tuhan, mentaati pimpinan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Makasih Tuhan, karena kepujian ini ku mau seperti-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami.
Lakukanlah apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Dan buatlah kami mengerti terus dan mengerti. Dan percaya rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu kami harus melewati masa-masa sulit, tidak sedikit mungkin penderitaan, kesukaran. Tapi kami tahu di balik semua itu, bahwa Tuhan sedang membentuk iman kami, membentuk karakter kami, untuk menjadi hamba-hamba yang rendah hati, yang taat mengikuti pimpinan Tuhan, sebagai pemilik kehidupan kami. Kami tahu Tuhan setiap kami sudah masuk dalam sejarahnya Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih Maria masuk dalam sejarah dunia ini. Demikian juga setiap kami sedang menjalani hidup kami masuk dalam sejarah rencana Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, sampai kami bisa mencapai garis finish, mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Tuntunlah kami ketika saat kami melewati hari-hari kami, waktu kami menjalani sejarah hidup kami Tuhan. Karena Bapa di sorga, Bapa yang baik dan murah hati, Roh Kudus sebagai pengajar, guru kami yang agung, menuntun seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat akan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang taat mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan pasti adalah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.